Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Netex, lu udah balik lagi ke channel ini. Dan gue mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua yang sedang menjalankannya. Nah, di video Om Gadget kali ini gue mau cerita tentang satu smartphone dari Realme. Itu Realme merilis Realme C3. Dan tanpa pikir panjang, dari sale pertama, first sale itu gue langsung beli. Dan by the way, lu bisa lihat video unboxingnya, udah lama beredar di channel Alsodik. Lu bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Dan ya, gue sangat excited gitu sama Realme C3 yang rilis awal tahun ini gitu. Dan setelah gue pakai sekitar 1 bulan, gue berkesimpulan bahwa Realme C3 memang menarik, tapi cuma di satu sisi. Ya, fix cuma di satu sisinya aja yang bikin menarik. Tidak lain tidak bukan adalah chipsetnya. Yang menurut gua, chipset baru yang dipakai di Realme C3 itu bener-bener kayak handphone yang kelas harganya 2,5 sampai 3 jutaan. Performanya berarti ya. Jadi bener-bener ngebut dan itu nggak pantas lah dihargai di bawah 2 juta. Tapi ya namanya handphone gitu, bukan hanya dari sisi performa saja yang dinilai, tapi secara keseluruhan. Dan sayangnya Realme C3 tidak sewah yang pertama kali gue lihat gitu. Yang tadinya excited, setelah cobain ternyata biasa-biasa aja kan. Lebih lengkapnya, yuk ikutin review kali ini. Adalah MediaTek Helio G70. Otak baru andalan MediaTek ini punya skor Antutu mencapai 180.000, hampir. Antutu versi 8.2 ya, ini gua cobainnya. Dimana di list HP ini mengalahkan skor rata-rata dari Redmi Note 8 dan Redmi Note 7 yang notabene kelas harganya ada di atasnya. Kenapa kencang? Setelah gua baca detailnya, Helio G70 itu memang punya clock cuma 2 GHz. Kalau dipikir ya harusnya sama lah kayak Snapdragon 625 atau Helio P22 yang dipakai di Realme C2, pendahulu dari Realme C3. Tapi yang beda ternyata 8 core di Helio G70 diisi oleh 2 core basis Cortex A75 dan 6 core basis A55. Jadi udah bukan A73 sama A53 lagi. Ini udah lebih baru. Dan Cortex baru ini emang lebih ngebut dibanding seri Cortex yang sebelumnya. Udah gitu fabrikasinya udah 12 nanometer dan hemat daya juga lebih adem ketimbang MediaTek yang pendahulunya. GPU-nya pakai Mali G52 yang juga membantu mendongkrak performa gamingnya. Gue sangat lancar dan enjoy main PUBG Mobile di HP ini. Pasalnya frame rate bisa diset ke ultra dengan grafis balance. Jika mau grafis yang HD, maka frame rate bisa diset ke high, yang artinya sangat-sangat playable. Dan ini gila, HP dengan harga segini itu bisa main PUBG dengan frame rate ultra, dan itu bisa ngalahin semua yang ada di kelasnya, malah 2 jutaan malah. Pengalaman mainnya bahkan gua ngerasain lebih enak dibanding saat pakai Realme 5 atau 5i yang notabene kastanya ada di atas Realme C3. Banyak netizen yang nanya apakah panas atau tidak memainkan game di Realme C3. Jawabannya adalah enggak. Jadi MediaTek ini udah adem menurut gua. Main game lama-lama juga berasa anget doang ya, hampir nggak berasa lah. Ini HP emang karena backcase-nya plastik jadinya mungkin nggak terlalu menghantarkan panas juga. Awalnya gue bingung, MediaTek gitu kan terkenal panas ya, walaupun di seri mereka yang 12 nanometer kayaknya masih ada yang panas deh. Tapi yang ini tuh enggak, ini bagus. Ternyata sama Realme C3 ini dipasangin thermal paste gitu di chipsetnya biar adem. Thermal paste itu buat lu yang belum tahu, itu kayak pasta atau odol ya yang dipasangin di atas prosesor. Kalau misalnya lu lihat di CPU, kalau ngerakit komputer itu di atas prosesor dipasangi pasta yang namanya thermal paste. Nah, gue lihat bukti pakai thermal paste ini pas lihat IG-nya Bang Akmal Riyadi yang udah ngebongkar jeroan C3. Kalian bisa nonton di channel YouTube-nya Bang Akmal Riyadi yang emang udah ngebongkar isi perangkat atau misalnya spare part yang ada di Realme C3. Ya memang belum ada plat anti panas kayak semacam vapor chamber seperti di HP gaming, tapi buat HP murah langkah ini cukup bagus buat meredam panas. Gua acungi jempol atas niat Realme bikin HP dengan performa yang sangat tinggi di harga segini doang. Untuk RAM dan ROM yang dipasang di C3 cukup kecil buat tahun 2020, yaitu 3/32 GB. Pasalnya, macam Infinix, Advan, atau bahkan Redmi 8 sudah sangat berani memasang paduan RAM 4/64 GB di harga yang setara Realme C3 ini. Tapi gue berani bilang, kalau hal itu nggak akan lu rasain bener-bener ketika pakai si C3 ini sehari-hari, karena performanya emang minim lag. Paduan chipset ngebut, Realme UI yang memang efisien, bikin multitasking dengan pengalaman berpindah antar aplikasi itu sangat enjoy. Paling berasa itu ya memori internal 32 GB-nya yang di tahun ini tuh kayaknya kecil banget. Ketika lu udah install banyak game berat, itu mau nggak mau lu harus pakai micro SD lagi buat nambahin buat ngerekam video atau nyimpen foto-foto dan video lu. Nah, kalau baterai sih nggak usah diomongin lagi ya. Ini performanya udah kuat banget.
Jadi emang udah lama lah. Pertama, emang baterainya gede. Kedua, emang chipsetnya itu 12 nanometer, nggak terlalu boros-boros banget. Tambah layarnya juga cuma HD, dan semua perangkat-perangkatnya tuh kelas-kelas low end. Jadi ya nggak terlalu makan banyak baterai. Dan untuk lama ngecasnya, itu kalau pakai bawaan, charger bawaan itu lu harap bersabar ya, Nets. Atau kalau mau ditinggal tidur aja. Karena pas gue coba itu sampai 2,5 jam, belum sampai 100%. Artinya 2,5 jam lebih dikit baru 100%. Nah, tapi gue penasaran nih, si Realme C3 ini support sama quick charge atau enggak. Dan gue kebetulan punya charger yang quick charge 3.0 Snapdragon-nya. Nggak nyambung sih sama MediaTek. Tapi gue cobain, ini dayanya 18 watt. Gue punya dari bawaannya Asus Zenfone 6, dia 18 watt, dan gue cobain. Ternyata emang lebih cepet sih ngecasnya, kurang dari 2 jam itu udah 100%. Hampir 2 jam lah. Cuma tetap itu bukan QC 3.0 banget. Kayaknya dia emang si Realme C3 ini kayaknya nih ya. Gua nggak tahu, mungkin nanti teman-teman ada yang bisa jawab di kolom komentar. Realme C3 ini menurut gua belum support quick charge 3.0 karena dipakein charger yang quick charge pun nggak cepet-cepet banget. Ya cuma berkurang lebih cepet dikit dibanding charger bawahnya, tapi nggak cepet banget. Mungkin menurut gua cuma support sekitar 10 watt doang kayaknya ya. Next, gua bahas layarnya deh. Untuk kualitas, standar rata-rata HP sekelas, jangan berharap lebih lah untuk kelas harganya. Gue cuma berharap layarnya punch hole aja. Soalnya ini 2020 loh. Masa HP-nya masih kayak gitu doang sih? Lihat aja Infinix Hot 9 atau S5 Lite yang udah pakai punch hole. Untuk touch sensitivity, gue nggak menemukan banyak masalah, tapi gue juga nggak mengujinya dengan secara khusus, jadi ya ini fine-fine aja sih menurut gue. Kualitas suaranya bisa dibilang ini bagus untuk kelasnya, tapi bukan yang terbaik. Gue pernah coba Honor 8A, menurut gue sampai saat ini HP murah dengan speaker terbaik yang Honor 8A itu. Tapi si Realme C3 ini lumayan lah. Untuk desain dan build-nya menurut gue juga nggak istimewa, nggak pakai kaca. Tapi harus sadar diri lah, ini HP low end gitu. Bagusnya teksturnya bergaris di Realme C3 ini membuatnya jadi nyaman digenggam dan nggak licin, nggak nyiplak sidik jari juga. Warna merahnya juga terlihat keren dan berani menurut gue. Ukurannya boleh dibilang pas, jadi masih bisa digenggam dengan satu tangan. Karena rasionya memang 20:9, jadi lonjong gitu, memanjang. Beratnya sedikit berat, mungkin karena baterainya ya. Itu 195 gram, sekitar 7 gram lebih berat dari pesaingnya yakni Redmi 8. Asiknya udah pakai anti cipratan air loh. Jadi si Realme C3 ini bisa dibawa hujan-hujanan. Fiturnya menurut gue menarik, banyak peningkatan dibanding Realme C2 pendahulunya. Ada fingerprint sekarang, nggak cuma face unlock aja. Terus sensor-sensornya juga komplit. Namun seperti biasanya Realme nggak punya LED notifikasi, jadi ya jangan berharap. Apalagi ada inframerah, itu emang standarnya merek sebelah ya. Sisanya nggak ada fitur lagi yang istimewa dari HP ini. OS-nya udah yang terbaru, ini Realme UI. Nah ini keunggulan dibanding pesaingnya, bahkan dibanding Realme terdahulu yang sampai sekarang masih menunggu update ke Realme UI. Androidnya basisnya itu Android 10, dan ini Realme UI ini menurut gue lebih asik dari ColorOS 6. Icon-iconnya bisa diganti-ganti sesuka hati, terus ada dark mode yang lebih keren, dan menurut gue nggak terlalu nusuk mata lah kontrasnya. Terakhir bahas tentang kamera, jangan senang dulu karena Realme C3 ini emang punya 3 kamera ya. Tapi pasalnya 2 kamera pendampingnya adalah makro dan depth sensor saja. Padahal jika saja ada ultrawide di antara ketiga susunan lensanya, maka akan gue nobatkan sebagai HP low end terbaik. Ngimpi ya gue. Ini mirip di Infinix Hot 9 sih. Emang punya 4 kamera tapi nggak ada ultrawide-nya juga. Percuma ya. Oke, susunan lensanya ada 12 megapiksel lensa utama f1.8 PDAF dengan besaran sensor 1,25 mikron. Ada lensa makro 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Hasil fotonya cukup bagus di cahaya yang cukup. Namun di low light nggak bisa dibilang bagus. Night mode-nya juga kayaknya selalu goyang gitu. Kurang bagus gitu nangkep gambarnya kalau malam hari. Yang gua keselin itu autofokusnya emang nggak terlalu baik ya. Sering miss fokus dan lama buat nemuin fokus yang tepat. Kalau gua nggak salah inget, Redmi 8 punya sensor kamera yang lebih besar sampai 1,4 mikron, punya dual pixel autofocus, jadi lebih baik fokusnya dibanding si Realme C3 ini. Namun sayangnya Redmi 8 punya udah gua jual, jadi nggak bisa gua bikin perbandingan deh, sorry ya. Untuk hasil makronya standar aja, cenderung gelap dan kurang detail. Untuk hasil potretnya juga dibilang cukup rapi, nggak wah banget gitu ya, standar untuk kelas HP 1 jutaan. Balik ke kamera selfie, yang ini cukup mengecewakan menurut gua. Resolusinya hanya 5 megapiksel aja, dan gua nggak terlalu rekomendasiin HP ini buat lu yang suka selfie. Hasilnya nggak
nggak tajam, gelap, cenderung noise, dan gitu-gitu doang. Untuk video, kamera depan dan belakang cuma sanggup mentok di resolusi 1080p 30fps dengan stabilisasi yang ala kadarnya. Nah, Nets, udah gua rinci, udah gua breakdown semua nih review dari Realme C3 ini. Sekarang masuk ke kesimpulan, dan menurut gua Realme C3 ini emang nggak seheboh yang seperti orang bilang, dan nggak seheboh waktu gua pertama kali dapet Realme C3 ini. Realme C3 ini kesimpulannya cuma punya keunggulan di satu bidang aja, yakni performa. Performanya ngebut banget dan emang kenceng banget gitu. Terus harganya cuma 1,7 juta dan performanya melebihi dari harganya. Tapi sayangnya ya HP nggak semuanya tentang performa. Dari kamera gue bisa nilai ini kurang bagus, layarnya juga, kemudian dari segi fitur-fiturnya juga kurang bagus. Saingan dari si Realme C3 ini menurut gue Redmi 8. Jadi si Xiaomi Redmi 8 ini harganya juga sama, cuma akan dapat memori internal yang lebih besar, yakni 4/64 GB. Jadi menurut gua kalau kalian punya budget di 1,7 juta dan bisa ngebandingin antara Realme C3 dan Redmi 8, gua rasa kalian harus tentukan apa kebutuhan kalian. Jika kalian itu adalah calon-calon atlet e-sport, misalnya kalian main Mobile Legends atau PUBG Mobile, dan juga kalian itu gamers berat tapi punya budget sangat terbatas atau sangat rendah, itu cocok banget buat beli Realme C3 karena dia bisa main PUBG pun frame rate-nya bisa ultra gitu. Dan ya, kalian bisa jadikan Realme C3 sebagai HP untuk berlatih kalian. Mudah-mudahan kalian bisa beli HP yang lebih bagus lagi nanti ke depannya ketika kalian udah jago main gamenya dan bisa ikut kompetisi-kompetisi nasional gitu, bahkan internasional. Terus, tapi kalau misalnya kalian ingin di harga segitu punya fitur yang lebih baik, kemudian memori internal yang lebih besar, kalian bisa pilih tetangganya yaitu si Xiaomi Redmi 8. Karena di Realme C3 tidak ada infrared dan tidak ada quick charge, juga memori internalnya lebih kecil. Jadi yang itu lebih cocok ke Redmi 8. Kemudian untuk kalian yang suka kamera, menurut gue juga bisa pilih HP lain. Di brand Realme sendiri itu punya Realme 5 yang deket-deket dari Realme C3, itu kameranya lebih baik dibanding si Realme C3 ini. Selfie-nya juga gitu. Jadi atau pilih brand lain, itu tadi bisa Redmi 8, Redmi Note 8, suka-suka kalian lah. Ya itu rekomendasinya. Terus si Realme C3 ini juga cocok menurut gue buat yang kerjaannya itu untuk ojek online ya, yang selalu di outdoor karena bodinya udah anti air. Anti air bukan berarti bisa dicelupin atau dicuci, tapi dia anti cipratan air doang. Kalau hujan masih aman gitu. Terus baterainya awet juga, jadi cocok lah buat ojol. Ya itu dia Nets, pembahasan gue tentang Realme C3, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dimana kalian yang sedang cari-cari handphone di harga 1,7 juta. Mungkin C3 bisa jadi pilihan dengan catatan tadi ya, hanya untuk yang kalian yang suka performa tinggi. Dan gue mohon buat kalian untuk nge-share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Share ke teman kalian yang emang teman kalian itu sedang nyari, atau misal sedang nyari handphone yang harganya 1,7 juta. Bisa dikasih tahu tentang video dari gue ini. Terus dengan share kalian juga bisa dukung channel Alisodik supaya tetap ada dan tetap bikin video terus. Silahkan like kalau suka, dislike nggak suka. Kalau nggak suka, bebas kalian pencet tombol mana aja. Subscribe juga boleh, nggak subscribe juga terserah kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Alisodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa. Dadah. Terima kasih buat kalian yang udah nontonin video Om Gadget tadi. Dan semoga video tadi bisa menghibur kalian serta memberi informasi buat kalian yang sekarang lagi di rumah aja, untuk mendukung aksi social distancing demi mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19. Nah, jadi sebisa mungkin kalian jangan keluar rumah, jangan aktivitas di keramaian. Bagi yang sekolah bisa belajar dari rumah, yang kerja bisa kerja dari rumah, dan yang kuliah juga bisa kuliah online dari rumah. Dan biar nggak bete, silahkan subscribe channel Alisodik supaya bisa nontonin video-video tentang gadget yang cukup beragam. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir, dan kita semuanya diberi kesehatan dan tidak terpapar dari virus corona ini. Stay healthy, stay safe, dan di rumah aja Nets.